Dia berjalan ke kamarnya, meraba jalan, ibunya masuk ke mihrab sambil bersendu, sambil bersedih, masuk ke mihrab, diarahkan kepada doa. Hamparkan sejadah, mohon kepada Allah. Perhatikan doanya. Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang maha menatap dengan tajam, yang punya kuasa tanpa batas. A'id basirat tabni, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Mohon kembalikan penglihatan anak saya. Sampai lelah berdoa di atas sejadah, tertunduk, jatuh, ketiduran. Dalam tidurnya bermimpi dengan Nabi Ibrahim bertemu, disampaikan anakmu akan melihat kembali. Rupanya saat ibunya berdoa tadi, Al-Bukhari kecil sedang mengulang surat Qafnya sampai ke kalimat ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka wa basaruka al-yawma hadid. Ini ayat sebetulnya kalau dalam tafsir tentang akhirat. Tapi saking mulianya takwa keluarga ini, Allah turunkan kemuliaannya di dunia. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu dulu tak bisa menatap, terhalang pandanganmu. Fakashafna anka ghita'aka, maka mulai saat ini kami akan buka penutup mata itu. Wa basaruka al-yawma hadid, dan matamu sekarang akan menatap lagi dengan tajam. Begitu sampai ke ayat tadi, tiba-tiba beliau terpejam, terbuka kembali, terlihat semua apa yang nampak di hadapannya. Kata medis ini buta permanen. Kata klinis gak mungkin sembuh. Perhatikan, ketika takwa ditingkatkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Seketika sembuh, dia lompat, dia kejar ibunya. Ummi laqad ra'ait. Saya udah bisa lihat lagi. Ibunya kaget banget. Ibunya katakan, "Rubbama ra'aita biqalbik." Mungkin Ananda melihat dengan hatimu. La bal bi'aini, tidak, ini mata saya. Ibu pakai pakaian ini. Di sekitar kita ada benda-benda ini. Keduanya berpelukan. Dari situ Al-Bukhari kemudian mulai mendalami hadis sampai menulis Sahih Al-Bukhari, 97 pembahasan, diselesaikan 16 tahun. Sebagian ditulis di Mekah Al-Mukarramah, di Masjid Al-Haram, disempurnakan di Masjid Nabi. Itu anak dari buta sembuh, ingatan tajam karena bekal takwa kedua orang tua yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari fi Syarah Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama, halaman 636, posisi paling kiri di pertengahan paragraf yang kedua. Disebutkan langsung, jelas. Jadi kalau adik-adik bisa meningkatkan takwa, ini yang sedang belajar-belajar, atau bapak, Pak, mohon izin, bapak, ibu yang anaknya, cucunya masih dia sekolah, masih dia belajar, bapak, ibu boleh tingkatkan takwanya. Boleh jadi bapak yang sholat, anaknya yang hafal Quran. Boleh jadi bapak yang antarkan anak ke pesantren, ke surau, anaknya jadi ahli hadis. Sekarang sudah tak laku, Pak, berlomba urusan dunia, Bu. Tak laku. Kalau mau jadi ahli matematika, sekarang sudah banyak. Jangankan yang punya iman, yang tak beriman pun ada yang dapat Nobel, penghargaan. Kalau cuma jadi fisika, banyak. Anak bapak, ibu juara fisika nomor 1, didangung-dangung, jangan senang dulu. Ada yang juara olimpiade di belakang sana. Bahkan yang tak punya iman pun bisa. Sekarang yang kita butuhkan adalah perlombaan untuk mengejar akhirat. Dunia sudah banyak, kecil, tak ada nilai. Baik, jadi kalau perlombaan dunia itu sifatnya kecil, sudah banyak orang-orang ahli dunia. Sekarang kita butuh orang dunia yang punya kemuliaan akhirat. Jadi bukan meninggalkan dunianya. Jadi ahli matematika, silakan. Jadi ahli fisika, silakan. Jadi arsitek, silakan. Insinyur, silakan. Tapi jadikan bekal dunia itu sebagai kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat pulang menghadap kepadanya. Karena itu tidak pernah, Bu, Pak, ada catatan sejarah ulama kita, ilmuwan kita dulu, orang-orang hebat, kecuali mereka pun rajin sholat, rajin tahajud, dan rajin baca Al-Quran. Saya mau ambil contoh begini. Orang barat sekarang membuat teori atom di kimia, sambung dengan fisika. Dari atom ini muncul banyak hal. Ternyata yang pertama kali menemukan atom itu orang Islam, namanya Jabir Ibnu Hayyan. Apa yang didapatkan oleh Jabir menemukan atom ini saat baca Al-Quran? Jabir ini rajin sholat malam, rajin tahajud, rajin baca Al-Quran, dan rajin belajar. Jadi bukan berarti orang soleh itu hanya sekedar sholat, belajar tak mau. Tidak. Ayo hidupkan sekolah-sekolah, jadi orang pintar. Orang yang takwanya meningkat, ilmunya dipercepat oleh Allah. Saat dipercepat, dia akan menemukan penemuan-penemuan yang hebat. Jabir bin Hayyan baca surat Al-Hadid, surat besi. Ayatnya ayat 25 sampai 26. Surah 57 Al-Hadid artinya besi. Dari ayat 25 wa anzalnal hadid sampai 26 dia baca. Awal sampai akhir dia penasaran. Apa ini besi katanya? Dicari besi, dia cek sampai ke rumahnya.
Dibawa di labnya, dia teliti satu-satu. Dikeluarkan unsur paling kecil dari besi itu, ditemukanlah kemudian atom dari besi. Ini pertama kali penemuannya. Sampai sekarang besi dalam kimia itu rumusnya Fe, F besar, E kecil, singkatan dari ferum. Berapa nomor atomnya? Nomor atomnya 26. Setiap atom itu punya namanya isotop. Isotop itu penyangga supaya atomnya stabil. Ini meja ada kakinya, supaya stabil harus ada kaki. Tak ada kaki, jatuh dia. Atom kalau ingin stabil mesti ada isotop. Isotop atom besi itu ada 4 jumlahnya. 55, 56, 57, 58. Saya dulu belajar kimia. Yang paling stabil, yang paling hebat menjadikan atom besi stabil, nomor atomnya 26, isotopnya 57. Surah 57 ayat 26. Dia orang dulu baca Al-Quran itu menemukan inspirasi. Praktekan jadi hebat, ahli kimia. Pernah dengar seorang bernama Ibnu Firnas? Ibnu Firnas itu orang yang rajin baca Al-Quran. Ketika sampai di surah Al-Mulk, sampai di ayat 19, dia mengamati sampai membuat sayap pesawat terbang. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman. Apa Anda tak perhatikan burung-burung bagaimana terbang di udara, kepak katup dengan sayapnya, lantas mengepak katup, kepak katup. Kalau Allah tak tahan, tak bisa dia terbang. Dia simpulkan bukan karena sayapnya, bukan karena burungnya, karena Allah berkehendak dia punya sayap, harus kepak katup baru terbang. Maka dia bikin sayap buatan. Dia ingin coba bisa terbang. Lalu dia buat sayap buatan, masukkan kanannya, masukkan kirinya, naik ke atas bukit. Dari inspirasi ayat tadi, lompat dia, kepak katup, jatuh. Dia tak putus asa, perbaiki lagi. Kalau Allah berkehendak, terbang saya. Perbaiki, kepak katup, terbang dikit, jatuh. Perbaiki lagi, lebih sempurna lagi. Dia berdoa, naik ke atas bukit lebih tinggi. Begitu dia lompat, kepak katup, terbang di udara. Terbang. 10 meter, 15 meter, 20 meter. 20 meter terbang, jatuh, meninggal. Bukan karena meninggalnya, tapi dia meninggalkan sebuah karya yang kelak akan ditemukan oleh Wright bersaudara menjadi dasar pesawat terbang. Itu pun disempurnakan oleh seorang yang tinggal di lingkungan yang sangat soleh. Bapaknya ahli tahajud, ibunya luar biasa, ahli ta'lim. Sampai anaknya ini senang baca, senang belajar, jarang keluar. Sampai anak inilah yang kelak akan menemukan teori stabilitas di sayap pesawat terbang. Dulu orang terbang, pesawat sering meledak di udara. Ditemukan oleh orang ini teori retakan pesawat, namanya crack, sampai disebut dengan Mr. Crack. Siapa orang ini? Bukan orang Arab, bukan orang Eropa, bukan orang Amerika. Dia orang Pare-Pare, orang Indonesia. Namanya Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Indonesia yang ketiga. Siapa beliau ini? Bukan karena belajarnya, lihat bapaknya, lihat ibunya, lihat bagaimana mereka meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayahnya wafat dalam keadaan sedang sholat. Ayahnya sedang sholat, Habibie kecil kemudian ikut di belakangnya, menggantikan imam dari bapaknya. Di semua orang-orang yang mendekat kepada Allah, Allah berikan kemuliaan bahkan dari pengetahuannya dari sekalian. Silakan cek, tidak pernah ada orang Islam, dia baca Al-Quran, dia sholat dengan baik, kecuali terjadi sesuatu pada dirinya. Yang paling dahsyat, yang paling hebat, semua teori-teori menjadi pengetahuan. Contoh ya, contoh. Dulu orang Arab tuh senang bersyair, senang bikin puisi. Dan orang Arab tuh paling hebat, melihat saja bisa bikin puisi. Dhahabtu ila dangung-dangungi li ziyarati ba'du ikhwani fadakhaltu masjida muzahhamani ra'aitu mikrofon bisilas bila sauti. Itu baru dasuk udah bisa bikin syair. Saya masuk masjid ke Dangung-Dangung, ingin menyampaikan ceramah, masuknya luar biasa macet, sulit untuk masuknya. Begitu masuk mic-nya tidak berfungsi. Seketika bisa bikin syair tuh orang Arab. Dulu begitu, ada Imre El-Qais. Mereka sampai punya 16 rumus. Tawilun lahu dunal buquri fa'ulun mafa'ilu kifanabki min dhikra habibin wa manzili bisaktili wa bainad dakhuli fahawmali rajas mustaqilun sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a ma zahri la'dhul muqali fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayyumuni ghuzailun uqayqali katabtuhu min wadatin ma fi hadha ar-rajuli faqala la faqad ghada muharwili walad wali ya wailali faqultu la tuwalwili fabainul lu'lu'ali qalat lahu hina kada ina dzul muqali kahatan kakailali tabuli ada. Coba ulangi.
begitu. Tapi syairnya nggak ada maknanya. Begitu datang risalah Islam, tingkatkan takwa kepada Allah, baca Al-Quran dengan baik, rumus-rumus syair tadi jadi ilmu. Yang cuma nyanyian, yang tidak ada maknanya. Bahkan turun ayat mengatakan mereka itu kebanyakan menghayal. Datang ke lembah, dapat inspirasi, bikin lirik, tapi nggak ada isinya. Turun Quran surah ke-26, ayat 224, 225-nya. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Hei, lihat para pujangga jahiliyah, sering kali pergi ke lembah, ke jurang, cuma untuk dapatkan inspirasi, tapi nggak ada isinya. Bila aku mencintaimu nikah enggak? Bila aku dapatkan ke awan, bila aku bisa terbang juga tidak. Dia hanya mengawang-awang saja. Datang orang Islam, rajin baca Quran, tingkatkan takwa kepada Allah, rumus tadi dirubah menjadi nazam, teori untuk belajar pengetahuan. Siapa yang pengen belajar bahasa Arab cepat? Bikin rumus yang tadi namanya bahar, dijadikan sebuah rumus untuk menghafalkan teori bahasa Arab supaya kita bisa pandai bahasa Arab dengan cepat. Dibuat 1000 bait, 1000 bahasa Arabnya alf, 1000 dekat ke 1000 alfiyah, jadilah alfiyah. Rumus yang tadi yang i dimasukkan untuk membuat alfiyah. Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin ismi tamyizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balanna fi'lun yanjali. Ada kalam, ada jar, ada rafa', ada nasab, ada teori fi'il, ada teori ism, dan seterusnya. Selesai. Bisa menghafal ini, lancar bahasa Arab. Lancar bahasa Arab. Perhatikan, dari mulai dekat dengan Allah, dirubah teori-teori yang tak ada maknanya menjadi alfiyah, hafalan-hafalan untuk belajar bahasa. Ada alfiyah ilmu hadis. Kalau hafal bait ini, tahu semua teori ilmu hadis. Ada alfiyah qiraah asyrah. Kalau hafal bait ini, hafal teori baca Al-Quran dengan 10 riwayat. Asalnya dari notasi-notasi jadi teori untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ditinggalkan Qurannya, dijauhkan tahajudnya, jarang puasanya, hancur, kemudian dibawa teori ini ke barat, dikembalikan lagi. Jadilah teori musik lagi. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, E, F, G, Ice, Bis, F, G, Ice, Bis, Cis, Dis, Ice, Bis, Cis, Ice, Bis, Gis, Ice, Bis, Cis. Kunci C, kunci F, kunci A, kunci B, judi, reng. Nah, balik lagi. Karena itu kita butuh kembali lagi. Ayo cepat, mulailah dengan meningkatkan takwa dulu. Orang takwa dijamin bahagia. Quran surah kedua ayat 189 di akhir ayatnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayo takwa supaya engkau bahagia. Supaya engkau bahagia. Rumah tangga kurang bahagia, mungkin bukan karena kurang hebat, bukan karena kurang kaya. Mobil sudah banyak, kendaraan ada, ya, uang bertumpuk, kedudukan tinggi, tapi tidak bahagia-bahagia. Masalahnya mungkin bukan uang, bukan kedudukan, masalahnya kurang takwa. Sikit-sikit masalah bikin status, ternyata engkau tidak seperti aku kira. Tunggu komen, kenapa Uni? Oh, tak ada apa-apa. Masya Allah. Selesai. Maaf ya, update status tidak menyelesaikan persoalan. Apakah dengan status di-update itu selesai masalah? Tidak. Bahkan bisa jadi membuka masalah lebih dalam. Ih, nggak nyangka ya. Nyangka tuh. Ketika seorang berkata tidak nyangka, sedang nyangka. Apa solusinya? Kata Allah, ingin bahagia, ayo takwa. Takwa. Ingin sukses, takwa. Ingin senang, takwa. Sekarang pertanyaan dengan cepat, bagaimana cara kita bisa meningkatkan takwa itu supaya kita bisa meraih semua yang dijanjikan tadi? Saya berikan cara dengan cepat. Untuk hari ini 2 saja. Ya, karena waktu kita agak terbatas. Kita sampai jam berapa ini? Boleh untuk warga Daung-Nanggung, boleh, silakan. Insya Allah. Antum sampai jam 4, saya jam 12 pulang. Saya ke Padang lagi. Baik. Yo, sekarang lihat sini. Nanti saya lihat jam ini sengaja supaya saya bisa petakan. Nanti saya tunjukkan bagian kedua itu butuh praktek. Nanti saya tunjukkan kita bisa cepat. 1, ingat, yang pertama, kalau ingin tingkatkan takwa dan cepat mendapat apa yang tadi saya sampaikan, ilmu cepat diberikan, senang diraih, kebahagiaan didapat, dan kembali kepada Allah dengan bahagia. Syarat pertama dari takwa, ingat, jaga dan tingkatkan kualitas sholat kita. Sholat. Satu apa? Sholat. Ingat, sholat. Kalimat orang takwa pertama dalam Al-Quran, itu amalannya sholat. Kalimat orang takwa, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 3.
Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, itu orang takwa. Siapa muttaqin itu? Teruskan ayatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Orang takwa itu setelah yakin iman pada Allah yang gaib, lalu dia buktikan imannya dengan banyak menunaikan salat. Perhatikan baik-baik ya, Bapak, Ibu, dan seluruhnya. Kalimat salat itu ada 3 jenis di Al-Quran. Ada berapa jenis? 3. Satu, bayangkan saja ya. Ini saya agak sulit menulis nih. Ya, kalau saya menulis belum tentu terlihat. Jadi dibayangkan saja, boleh? Baik, kebayang? Belum saya sampaikan. Bagaimana bisa kebayang? Saya sampaikan dulu, baru dibayangkan. Baik, jelas? Belum saya terangkan. Bagaimana bisa jelas? Satu, alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Atau saya tulis jenak lah sebelah sini ya. Sampai ya? Ya, sampai. Nah, lihat sini. Sebentar ya. Saya nak tulis sebentar supaya bisa nampak jelas semua. Baik, Ibu sebelah sana terlihat, Bu? Kelihatan? Ya. Kelihatan, hebat. Belum saya tulis sudah kelihatan. Nih, mak-mak dangung-dangung nih imannya kuat nih. Belum kita tulis sudah nampak. Nah, satu nih. Alif, saya perbesar. Lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Ini nomor 1. Alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Kalau nampak seperti ini artinya sekali sholat saja. 1 kali, mufrad, singular. Ya, ingat, kalau bikin istilah harus sesuai dengan maknanya. Walaupun istilahnya benar, tapi tak sesuai makna, jangan disebutkan. Tunggal itu mufrad, singular, boleh. Ustadz kalau jomblo gimana? Tidak, ya. Bentuknya singular. Sekali saja. Ada yang kedua, alif, sini, lam, shad, lam, waw, alif, ta maftuhah. As-salawat. Ini. Kalau bentuk yang ini, yang nomor 2, contoh Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu 'alas salawat. Bentuknya seperti ini. Ini berarti bentuk jamak tapi terbatas. Dalam bahasa fikih artinya salat fardu, salat wajib. Karena wajib itu bukan sekali, tapi berapa kali? 5 kali, 5 waktu, 17 rakaat. Apakah 5 itu bentuk jamak? Jamak, 1 tunggal, 5 jamak, tapi terbatas, tak boleh lebih dari 5, tak boleh kurang. Kalau ada orang sholatnya cuma 4 waktu, kurang 1 waktu. Kalau sholat 6 waktu, terlampau soleh dia cuma 5 saja. Ini bentuknya jamak. Tapi yang ketiga, alif, lam, shad, lam, waw, ta marbutah. Di atas alifnya ada di atas wawnya ada fathah tegak. Bentuk ketiga begini. Ini berarti jam'un ghairu mahdud. Bentuk jamak tapi tak ada batasnya. Kalau tak ada batas berarti melewati batas salat fardu. Kalau melewati batas salat fardu artinya nafilah, sunnah. Bukan hanya salat fardunya, salat sunnahnya pun kerjakan. Sekarang perhatikan, Allah menyebutkan orang takwa pertama di Quran, surah kedua ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil. Ciri pertamanya orang takwa itu setelah beriman menunaikan salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Lihat di mushafnya. Tuan, puan, silakan lihat. Bapak, ibu, adik, silakan lihat. Cek di mushaf itu hakul yakin. Kalimatnya tertulis nomor 3. Yang ini. Bukan begini, tapi yang seperti ini. As-shalah, tapi alif, lam, shad, lam, waw, ta marbutah. Artinya, kalau ingin Anda sukses, ingin bahagia, ingin luar biasa senang, ingin berhasil, kata Allah tingkatkan takwa, sholat. Cuma jangan cukupkan dengan sholat fardu saja. Kalau cuma fardu, jangankan yang pengen sukses, yang biasa pun 5 waktu juga. Kalau ingin bahagia, jangankan yang 50 tahun, anak 5 tahun pun sholatnya 5 waktu juga. Yang biasa-biasa pun 5 waktu. Ini Anda ingin yang luar biasa. Jadi kalau Anda ingin capaian yang lebih tinggi, saya ingin jadi orang hebat, saya ingin jadi orang besar,
saya ingin jadi pejabat yang berhasil, saya ingin jadi pengusaha yang sukses, maka naikkan level sholatnya dari yang standar, tambah dengan sholat sunnahnya. Ayo mulai bangkit. Silakan cek Nabi Muhammad SAW, Rasul yang paling hebat, Rasul yang paling mulia, ketika beliau diangkat oleh Allah menjadi Rasul dan disebut oleh Rasul-Rasul sebelumnya sebagai Rasul yang paling hebat, paling sukses, paling dekat dengan Allah. Bagaimana status Nabi Muhammad diangkat jadi Sayyidul Mursalin, penghulu, tuan dari semua Rasul dan Nabi? Apa rahasianya? Salah satunya ketika beliau banyak mendekat kepada Allah melebihi Rasul-Rasul yang lainnya. Bapak Ibu, nama Nabi Muhammad itu semua nama sifat kebaikan. Tak ada nama zat. Nama zat itu nama untuk membedakan seorang dengan yang lain. Nama saya Adi, ini Husain misal. Untuk membedakan Adi dengan Husain diberi nama Adi, saya tengok. Husain, ini tengok. Misal. Tapi nama sifat adalah nama kemuliaan yang melekat pada seseorang. Jujur sifat, sabar sifat, tawadu sifat. Si fulan Asep yang tawadu, Asepnya zat, tawadunya sifat. Nabi Muhammad beda. Nabi lain semua nama zat umumnya rata-rata. Isa nama zat, Musa nama zat, Nuh nama zat, Lut nama zat. Nabi Muhammad SAW semua sifat. Silakan cek. Muhammad sifat mulia secara sosial, orang yang senang bersikap baik dengan sesamanya. Muhammad dari kata Mahmud. Disebutkan 4 kali Muhammad dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat ke-29. Muhammad dari kata Mahmud, artinya orang yang baik hubungan sosialnya. Maaf, sedang sholat disimpan kotoran di atas, tidak marah. Dilempar batu, tidak marah. Dicela, dihina, beliau minta Allah maafkan mereka. Ada yang ingin bunuh, ya Allah sentuh hatinya untuk bertobat. Muhammad. Saat lihat hewan disembeli, kata Nabi jangan aniaya hewannya. Kalau mau sembeli, tajamkan pisaunya. Awas, hati-hati warga dangung-dangung. Sebentar lagi Idul Adha, bertakwalah kepada Allah. Kata Nabi, kalau ingin sembeli hewan bahkan dalam kurban, tajamkan dulu pisaunya. Kenapa? Ahsinu dzibha, supaya bagus dalam sembelihan, tidak menzalimi hewan, cepat selesai. Dan menajamkan pisau pun tak boleh depan hewannya. Kembiang sini, kandidat selanjutnya siap-siap ya. Oh, ini awak tajamkan dulu nih supaya nanti mudah. Tak akan sakit, sebentar saja sekejap. Tak boleh. Dalam suasana perang, emosi tinggi, kata Nabi jangan injak tanaman, jangan aniaya anak-anak kecil, jangan aniaya yang sepuh-sepuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tapi pertanyaannya, kenapa disebut Ahmad oleh Nabi Isa? Buka Quran surah ke-61 ayat yang ke-6, paling kiri sebelah atas. Kata Nabi Isa, "Ubasyira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Ahmad itu dari kata Hamid, artinya orang yang punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sekali saja Hamid, rajin tahajud belum senang puasa, Hamid. Rajin puasa belum tahajud, Hamid. Tapi kalau orang ini rajin puasa, rajin tahajud, rajin tilawah, berubah nama jadi superlatif sighah mubalaghah, dari Hamid menjadi Ahmad. Kenapa Nabi Muhammad disebut Ahmad? Kata Nabi Isa, karena Nabi terakhir ini orang yang paling dekat hubungannya dengan Allah, yang tak bisa ditandingi oleh manusia manapun termasuk Nabi-Nabi yang lain. Ini dijamin surga. Surga sudah dijamin, tingkat paling tinggi, dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Surganya datang sebelum wafatnya. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, kami sudah siapkan untukmu kenikmatan yang banyak di surga. Belum wafat, jaminan surga sudah ada. Tapi apakah itu menghentikan ibadah beliau kepada Allah sampai naik status yang paling tinggi? Tidak. Al-Bukhari nomor hadis 2010, paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Sayyidah Aisyah mengisahkan bagaimana ketika beliau salat malam, padahal cuma sunnah bangun malam. Ja'a talatatu ashabin, datang 3 orang sahabat, Hudzaifah al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhum jami'an. Ja'u ila sayyidati Aisyah, datang pada Sayyidah Aisyah bertanya, kaifa kanat sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sifat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Tolong jangan tanya bagaimana bagus dan panjang bacaannya, sulit diikuti. Besoknya penasaran, salat di belakang Nabi. Kata Hudzaifah al-Yamani, memang tak ada yang paling nikmat kecuali salat di belakang Nabi. Saat baca ayat-ayat surga, rasanya ingin cepat ke surga. Saat baca ayat neraka, segera berlindung, ya Allah jangan sampai masuk neraka. Tak terasa rakaat pertamanya 100 ayat Al-Baqarah. Satu rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Hudzaifah selesai, Abdullah bin Mas'ud penasaran,
Emang enak? Enak. Saya coba berikutnya. Abdullah bin Mas'ud ikut betul. Dia kira 100 ayat akan ruku, ternyata nyambung Al-Baqarah sampai selesai. Rakaat pertama. 286 ayat. Dia kira akan nyambung, dia akan ruku, nyambung sampai Ali Imran 200 ayat. Dia kira akan ruku, nyambung sampai An-Nisa 176 ayat. Baru selesai An-Nisa 176 ayat, 5 juz 4 halaman baru beliau ruku. Besoknya tak ikut lagi. Nah, jadi begitu. Nabi Muhammad saja diangkat jadi Rasul paling hebat karena meningkatkan takwa, salat tambah. Nah, ini beliau Nabi, Rasul, dekat dengan Allah. Jaminan surga ada, masuk surga tanpa hisab. Masih bangun menunaikan salat sunat, tahajud sampai kaki bengkak. Anda Nabi bukan, Rasul bukan. Jaminan surga belum ada, hisab masih menegangkan. Bangun malam, mata bengkak. Cita-cita surga bersama Nabi lagi. Ayo coba cek, siapa yang mau masuk surga, boleh angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang ingin di surganya bersama Nabi, boleh angkat tangan. Masya Allah. Siapa yang ingin surga Firdaus, boleh angkat tangan. Nah, sekarang turun. Sekarang jujur jawab ya. Syarat masuk surga itu banyak pahala, dosa kecil atau tak ada dosa. Sekarang saya tanya, siapa yang tak punya dosa, angkat tangan. Ayo. Tak apa, angkat saja, saya pulang. Siapa yang dosanya sedikit? Tak ada. Siapa yang dosanya agak banyak? Ah, boleh angkat. Siapa yang dosanya banyak? Angkat tangan. Ini mulai aneh. Ngaku dosa banyak tapi pengen ke surga. Karena tuh yang pertama, yuk tingkatkan takwa. Sholat. Kalau bisa mulai sekarang keluarkan waktu sholat itu harus hafal. Zuhur jam berapa, asar jam berapa, itu disebut ciri iman. Ciri orang beriman yang pertama itu, bahkan kata Al-Quran, hafal waktu sholat. Buka Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. Lihat ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau terjemah biasa diterjemahkan sungguh waktu-waktu sholat itu diketahui oleh orang beriman. Orang beriman itu mengetahui waktu sholat. Tapi kalau diterjemahkan dengan balaghah, sungguh kalau orang merasa punya iman itu pasti dia akan tahu waktu sholat. Dia orang beriman itu tahu waktu sholat. Bagaimana Anda bisa sholat dengan baik kalau tak tahu waktunya? Ini kan aneh. Waktu kerja tahu, waktu gajian hafal, waktu dapat uang belanja tahu, waktu sekolah tahu, berangkat gelap, pulang gelap, tak dapat apa-apa. Allah nunggu kita tiap hari. Siapa yang butuh A, siapa yang ingin diampuni, siapa yang mau dimaafkan, tapi Anda tak tahu waktunya, bagaimana Anda bisa mendapatkan itu semua? Maka ayo, ini rahasia yang pertama. Semua ulama, semua orang hebat memulai dengan sholat. Ali bin Abi Thalib, sebelumnya Uthman bin Affan, sebelumnya Umar bin Khattab, sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat semua, ilmuwan setelahnya, ya, awas, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Battani, semua memulai dengan sholat. Karena itulah ibadah pertama yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bukan haji, bukan zakat, bukan puasa. Semua itu disyariatkan saat di Madinah. Pertama kali tidak ada yang lain kecuali sholat. Nanti lain waktu kalau saya datang lagi, nanti saya terangkan bab khusus bagaimana cara sholat diajarkan oleh Nabi dari awal sampai akhir. Karena bukan sekedar bacaannya, semua gerakannya itu ada maknanya. Kenapa tangan diangkat seperti ini sejajar dengan bahu? Kenapa sejajar dengan daun telinga? Apa maknanya ini? Kenapa berdiri dengan tegak? Itu ada maknanya semua. Dan semua ada hadisnya. Ada hadisnya, keterangan ulamanya sampai dengan sujud. Ada. Kenapa kalau turun dari i'tidal, ada yang pakai lutut, ada yang pakai telapak tangan. Ada dua cara. Siapa yang turun sujud pakai telapak tangan? Boleh angkat tangan. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Turun sujud, telapak tangan dulu atau lutut dulu? Yang lutut angkat tangan. Yang telapak tangan. Yang turun dengan dua-duanya. Ada? Tapi begini maksud saya, mau pakai telapak tangan, mau pakai lutut, boleh. Tapi harus tahu dasarnya apa. Landasannya apa. Nah, kalau kita bisa dapatkan itu, ibadahnya enak, nikmat. Yang pakai lutut boleh. Dalilnya Abu Daud nomor hadis 838. Posisi paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Riwayatnya dari Wa'il bin Hujur. Yang pakai telapak tangan boleh. Nomor hadis 840, 841 di kitab yang sama Abu Daud. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis dengan sanadnya, dengan matannya. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, kalau ada nabi bisa melunakkan besi namanya Nabi Daud, orang ini bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Orang ini Abu Daud. Maka sejak saat itu beliau kemudian merumuskan kitab hadis berdasar urutan fikih dikenal dengan Sunan Abu Daud.
Nomor hadis 841 itu kebolehan turun pakai telapak tangan. Diambil riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah. Tapi harus tahu, Abu Hurairah itu masuk Islam 3